Semua cowok akan selingkuh pada saatnya, dan melakukan kekerasan pada akhirnya. Tonton sampai habis biar enggak gagal paham. Video kali ini, saya mau sharing topik trust issue yang lagi ramai dibicarakan, berita perselingkuhan sampai KDRT yang dilakukan oleh beberapa publik figur. Efeknya menarik, cewek lebih mudah terpapar informasi trust issue seperti ini dibandingkan cowok. Informasi trust issue tentang cowok yang selingkuh dan melakukan kekerasan, maka cewek akan menyimpulkan semua cowok akan selingkuh pada saatnya, dan melakukan kekerasan pada akhirnya. Enggak sedikit cewek akan berpikir kayak begini, jadi takut untuk menikah, emang masih ada enggak ya, cowok yang baik, atau sekarang gue jadi curiga sama suami gue, hingga banyak sentimen negatif lainnya. Ini terjadi gegara referensi yang bias karena terkena mere exposure effect atas informasi perselingkuhan tersebut. Kenapa efek trust issue ini lebih terdampak pada cewek dibandingkan cowok? Yang pertama, karena seringnya yang jadi korban adalah cewek. Yang kedua, sudah ada trust issue yang sebelumnya sudah dimiliki sama cewek, yang semakin bertambah parah. Dan yang ketiga, ada penelitian dari Grabe dan Kamhawi yang masih relevan hingga saat ini. Kalau cewek lebih mudah terpengaruh sama berita negatif dibandingkan cowok. Untuk link penelitian ada di deskripsi. Sekilas info dulu ya kawan, trust issue berkaitan sama fenomena psikologi yang terjadi, ketika kamu sulit untuk percaya sama pasangan, karena takut dikhianati atau diselingkuhi, diabaikan dan dimanipulasi. Sedangkan, mere exposure effect dalam ilmu psikologi, kondisi yang terjadi ketika kamu menjadikan apa yang paling sering dilihat, dibaca atau diketahuinya sebagai referensi atas apa yang mungkin terjadi pada kehidupanmu, atau kehidupan orang lain. Kenapa efek trust issue lebih terdampak pada cewek dibandingkan cowok? Ketika ada atau terpapar informasi negatif tentang trust issue ini, cowok cenderung langsung percaya karena punya negatif bias pada dirinya. Ini membuat cowok justru lebih percaya, bisa belajar dan menggunakan informasi negatif bias jauh lebih banyak daripada informasi positif. Untuk link jurnal ada di deskripsi. Sedangkan cewek, ketika ada atau terpapar informasi negatif tentang trust issue, akan lebih banyak menyangkal, enggak percaya, hingga mengalami kebingungan berat dalam pikirannya. Enggak jarang, cewek berpikir seperti ini, masa sih ada orang sejahat itu? Ini timbul karena kecenderungan untuk melihat kepositifan orang lain yang tinggi. Ini menyebabkan informasi trust issue bertahan lebih lama dalam pikirannya, bahkan bisa memengaruhi perilaku kesehariannya. Masalahnya, semakin banyak cewek terpapar informasi trust issue ini, maka algoritma otak cewek akan terus mempertemukan sama paparan informasi semacam ini, kayak perselingkuhan, kekerasan, atau keduanya. Ini membuat cewek makin terkena mere exposure effect, yang akhirnya muncul patokan, dan pikiran enggak ada cowok yang baik di dunia ini. Semua cowok akan selingkuh pada saatnya, dan melakukan kekerasan pada akhirnya. Ini disebabkan algoritma otak cewek sering melihat, mendengar, atau membaca berita-berita negatif yang ditelan mentah-mentah, dan enggak dibatasi secara sadar. Apa yang harus Dinda lakukan untuk mengatasi masalah trust issue ini? Yang pertama, tentu saja Dinda harus sadar ketika bermedia sosial itu pilihan sadar, bukan hasil reaksi atau pantulan informasi yang diterima begitu saja dari media sosial. Yang kedua, Dinda harus punya support system yang sehat. Lingkungan yang sama-sama sadar punya pemahaman yang sama, seperti di poin pertama sebelumnya. Kalau Dinda enggak punya lingkungan yang sehat, malah memperkuat mere exposure effect dalam hidupmu. Disarankan Dinda, buat kamu yang mau menikah, ataupun sudah menikah untuk memiliki support system yang sehat. Jauhi juga bila ada temanmu yang selalu bercerita tentang masalah rumah tangganya yang enggak sehat, contohnya KDRT, perselingkuhan, komunikasi yang enggak lancar, suami yang pelit, orgasme palsu, atau masalah trust issue lainnya. Agar algoritma otakmu bisa menyadari, kalau pernikahan yang sehat itu ada dan nyata. Kalau kamu dan cowokmu bisa bersama-sama menciptakan lingkungan pernikahan yang sehat.